Shalom, salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam hari ini kita akan bahas bersama dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Judulnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sebelum kita membahas ayat per ayat, kita harus melihat latar belakang dari frase membasuh kaki dan tangan. Alkitab mengisahkan ritual pembasuhan tangan dan kaki. Terdapat dalam Kejadian 18 ayat 4, 19 ayat 2. Dan bahkan di luar dari Alkitab pun ada tradisi ini, seperti utusan Abraham datang meminang Ribka bagi Ishak. Gadis itu menyiapkan air untuk membasuh kaki para tamu-tamu itu. Kejadian 24 ayat 32. Juga di Hakim-Hakim 19 ayat 21. Tugas pertama dari tuan rumah menyediakan air bagi tamu-tamu untuk mencuci kakinya. Penyediaan air untuk membasuh kaki adalah tanda persahabatan. Jika sebaliknya tidak ada persediaan air, maka merupakan tanda ketidakpersahabatan. Jadi aturan mencuci tangan dan kaki pada orang Israel, dalam bahasa Ibrani itu ada istilah netilat yadaim. Istilah itu bersifat kebiasaan, tradisi. Kemana saja mereka pergi, mereka harus mencuci kaki dan tangan. Namun mengenai pembasuhan ada perintah khusus dari Tuhan kepada Musa, yaitu Tuhan berfirman kepada Musa membuat bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu dalam bahasa Ibrani itu kior nekoset. Kior nekoset. Keluaran 30 ayat 18 sampai 20. Ditempatkan di kemah pertemuan dan mezbah untuk Harun dan anak-anaknya membasuh kaki dan tangan untuk masuk ke kemah pertemuan dan mezbah pendamaian. Nah, pada bait suci yang dibangun Salomo disediakan sebuah bejana pembasuhan raksasa yang disebut dengan laut tuangan. Dalam bahasa Ibrani itu hayam mutsak. Itu di 1 Raja-Raja 7 ayat 23 dan 25. Nah, persiapan untuk para imam mencuci kaki dan tangan untuk memasuki kemah suci dan mendekati mezbah kurban bakaran atau kurban pendamaian. Jadi kalau mereka tidak membasuh kaki dan tangan mereka, maka mereka tidak bisa masuk ke dalam kemah pertemuan atau kemah suci, dan tidak bisa masuk ke mezbah kurban bakaran pendamaian. Di atasnya ada anak domba yang dikurbankan bagi umat Israel, diwakili oleh imam besar. Bahkan seorang Israel tidak boleh mendekati seorang raja atau pangeran tanpa membasuh kaki dan tangan. Apalagi menghadap Tuhan, itu harus membasuh kaki dan tangan supaya bersih. Jadi kalau kita melihat kisah pembasuhan kaki dan tangan di dalam Perjanjian Lama, ada yang bersifat budaya dan ada yang bersifat teologis. Nah, ada satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita memahami Alkitab ini, kita perlu untuk memahami tradisi, budaya, dan sejarah. Namun kita
tidak bisa memahami hal tersebut, melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat teologis, yang rohania. Kalau kita memahami Alkitab dari sisi tradisi, budaya, dan sejarah saja, maka akan membuat kita seperti berpengetahuan, ya, berpengetahuan, tapi kita menampung pengetahuan yang bersifat saintis murni, ya, sains murni. Tidak ada spiritnya, tidak ada rohaninya, tidak ada kehadiran Allah di situ. Ya. Oleh karena itu kita harus mendekati Alkitab dengan biblikal murni untuk kita memahami dari sudut pandang Allah tentang hal-hal yang bersifat teologis, ya, yang bersifat rohania. Ya, kita harus melihat dari pengetahuan Allah yang bersifat rohania. Sehingga kita menemukan ada kuasa, ya, ada roh yang menggerakkan kita di dalam kata-kata itu. Itulah sebabnya dua cara ini tidak boleh dipisahkan. Ya. Kalau Anda memisahkan, ya, dan hanya saintis murni, maka Anda akan dijuluki menjadi teolog, tetapi teolog liberal yang bisa mempercayai firman Allah, tetapi sekaligus tidak mempercayainya. Atau dia percaya bahwa Alkitab ini hanya berisi firman Allah. Ya. Ya, karena itu dia hanya memahami dari saintis murni. Ya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita mendekati Alkitab dengan hal-hal yang sifatnya rohania. Ya, tidak mengabaikan prinsip-prinsip budaya, tradisi, dan sejarah. Oleh karena itu, pendekatan yang baik untuk berkhotbah adalah pendekatan biblikal. Khotbah biblikal murni. Ya. Yaitu, seseorang ketika ia naik ke mimbar, ia membaca firman Tuhan. Kemudian ia membukakan rahasia firman Tuhan itu untuk setiap orang, untuk jemaat mengerti, memahami firman itu. Ya. Jadi bukan copot ayat lalu memodifikasinya sesuai dengan keinginan saudara. Ya. Jangan copot ayat lalu tutup Alkitab, ngomong sesuka hati. Ya, mulut saudara itu bukan firman Allah. Pikiran saudara itu bukan wahyu Allah. Ya. Jadi bacalah Alkitab itu. Kemudian tafsirlah, bukakanlah rahasianya untuk jemaat. Supaya jemaat itu memahami kitab suci dengan baik. Ya. Mari kita melihat Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, kita melihat ayat pasal ini secara keseluruhan, ya, dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, ya, Rasul Yohanes menghubungkan Paskah dengan kematian Tuhan Yesus. Oleh kasihnya kepada umatnya, ya, bahwa untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, dia konsisten untuk menyelesaikan misinya sebagai korban penghapus dosa atau korban pendamaian. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kaporah. Korban pendamaian bagi umat
manusia. Nah, di dalam Injil, ya, terutama Injil sinoptik, menceritakan peristiwa perjamuan kudus. Ya. Tetapi di Injil Yohanes 13, Rasul Yohanes menceritakan tentang pembasuhan kaki yang tidak terdapat dalam Injil sinoptik. Pembasuhan kaki untuk menyatakan kasihnya sampai kepada kesudahannya, karena ia akan kembali kepada Bapa. Ya. Jadi sebelum hari raya Paskah mulai, ayat ini menyatakan bahwa peristiwa Paskah belum dimulai, maka peristiwa ini merupakan persiapan sebelum mereka makan domba Paskah esok harinya, ya. Yaitu hari raya Paskah. Jadi peristiwa persiapan Paskah itu pada tanggal 14 Nisan, ya. Dan esok harinya tanggal 15 Nisan, hari raya Paskah. Persiapan sebelum mereka makan domba Paskah yang seharusnya dimakan pada hari raya Paskah, tanggal 15 Nisan. Menurut Markus 14 ayat 12, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki, kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu." Dan di Lukas pasal 22 ayat 15, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah bersama-sama, mendahului masa sengsara yang akan segera dijalaninya. Tuhan Yesus menjadikan perjamuan Paskah, makan malam, sebagai peristiwa simbolik, ya, sebelum masuk ke dalam penderitaan yang akan dialami beberapa saat nanti. Maka sebelum tiba saat beralih dari dunia ini kepada Bapa, ia harus bersekutu secara khusus kepada murid-muridnya. Ia mau menyatakan kasihnya kepada mereka sampai kepada kesudahannya. Untuk itu, roti yang dipergunakan dalam perjamuan terakhir adalah jenis roti biasa yang dalam bahasa Yunani artos, dalam bahasa Ibrani lehem, bukan roti tidak beragi. Yunaninya asumos, Ibraninya matzah, ya. Jadi roti tidak beragi itu terdapat pada Paskah. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kita bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 23. Maka saat yang sudah tiba, yaitu ia harus dimuliakan melalui peristiwa salib sebagai tanda kasihnya sampai selama-lamanya. Jadi Paskah yang sesungguhnya adalah menyembelih anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu di ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, perhatikan ayat yang kedua ini. Di ayat pertama, Yesus memberitahu akan kembali kepada Bapa. Dan saat itu mereka telah melihat sehelai kain lenan, Yunani, dalam bahasa Yunani itu lention, ya. Dan ada baskom yang berisi air di situ. Tetapi tidak seorang pun tergerak hatinya untuk bangun dan membasuh kaki Tuhan dan murid-murid yang lain, supaya mereka saling mengasihi. Namun kemungkinan mereka berpikir, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lukas 22 ayat 24. Sehingga mereka mengabaikan sikap rela
membasuh kaki. Tidak ada yang rela merendahkan diri untuk melayani, karena bentuk pelayanan yang mereka anggap hina sebagai pekerjaan budak atau hamba. Ya. Nah, Yohanes mengatakan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia, supaya semua orang tahu bahwa kematian Tuhan Yesus adalah pasti. Ya. Dan begitu besar kerendahan hati Tuhan Yesus membasuh kaki Yudas Iskariot, yang dia sudah ketahui akan mengkhianatinya. Di sini ada kontras antara kasih Tuhan Yesus yang sangat rendah hati bertentangan dengan kebencian atau kejahatan iblis, ya, dan Yudas Iskariot. Walau ia tahu Yudas akan mengkhianatinya, tapi ia membasuh kaki Yudas agar ia bisa bertobat seperti Petrus. Apakah Yudas ditentukan untuk binasa? Apakah Tuhan Yesus membiarkan Yudas binasa? Yudas tidak ditentukan untuk binasa, melainkan iblis telah membisikkan rencana dalam hatinya untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tidak membiarkan Yudas untuk binasa, melainkan membasuh kakinya, bahkan rela mati baginya di kayu salib. Ya. Sehingga kita melihat peristiwa pembasuhan kaki ini adalah sungguh Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih. Ya. Jadi tidak ada unsur menendam atau unsur melenyapkan Yudas. Kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, kita bandingkan dengan Matius pasal 18, pasal 20 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Jadi dalam Yohanes 13 ayat 3 dan Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus adalah pribadi yang memiliki hak dan kuasa yang amat sungguh besar. Dan kuasa yang dapat menghancurkan iblis dengan pengetahuan oida. Ya, aku tahu. Di ayat 3 itu, aku tahu. Yesus tahu. Nah, itu kata Yunani yang dia pakai adalah oida. Dia tahu rahasia Allah. Ya. Yang mana penuh dengan misteri bagi murid-muridnya. Jadi Yesus yang status yang mulia yang dia miliki, namun dia memilih jalan kerendahan hati dan kasih untuk membasuh kaki murid-muridnya dan menuju ke salibnya. Itu sangat luar biasa. Kasih yang luar biasa dan kerendahan hati yang luar biasa. Nah, kita lihat ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tradisi rabbanik, ya, itu Midrash itu menafsirkan perintah daripada Abraham dan Sarah untuk Hagar meninggalkan rumah mereka. Maka sal daripada Hagar atau kain yang ada pada Hagar itu diikatkan pada pinggangnya. Ya. Itu melambangkan apa? Bahwa ini Hagar itu adalah budak, hamba. Jadi setiap orang melihat Hagar, melihat kain yang terikat pada pinggangnya itu, maka
itu adalah budak atau hamba, bukan perempuan merdeka. Nah, kita melihat dalam ayat 4 ini, Yesus bangun dari meja perjamuan, menanggalkan jubahnya. Adalah suatu tindakan mengambil rupa seorang hamba atau budak yang rendah. Dia mengambil sehelai kain lenan, dalam bahasa Yunani, lention, dan mengikatkannya pada pinggangnya, adalah simbol bagi seorang budak. Simbol bagi seorang budak dengan pakaian yang dianggap hina. Ia menanggalkan jubah kebesaran. Sementara murid-murid duduk mengelilingi meja perjamuan kudus untuk dibasuh kaki mereka. Nah, Tuhan Yesus mengambil sikap kasih dan rendah hati, melepaskan status sebagai rabi, adalah derajat yang lebih tinggi dari murid-muridnya. Dan dia mengambil peran sebagai hamba atau budak bagi murid-muridnya sendiri, dengan mengikatkan kain lenan pada pinggangnya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ayat ke-15. Ayat ke-5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita melihat nampaknya sang pemilik rumah adalah orang Esseni. Kalau kita lihat dari Matius, keterangan Matius yang tadi saya sudah baca, dan Lukas, itu adalah orang Esseni. Dan dari persediaan air yang disediakan Tuhan Yesus, menuangkan sendiri air untuk keperluan pembasuhan kaki. Ya, karena tidak ada budak di situ. Orang itu adalah orang Esseni, dan orang Esseni itu hidupnya selibat, tidak menikah, jadi tidak ada budak. Dan Yesus menuangkan air ke dalam baskom dan dia mulai membasuh kaki mereka dan mengeringkannya dengan kain lenan yang terikat pada pinggangnya. Nah, tindakan menanggalkan jubah dan mengikatkan kain lenan di pinggang dalam pembacaan Midrash Yahudi menegaskan sikap merendahkan hati yang luar biasa. Ditafsirkan dalam Midrash mengenai Kejadian 21 ayat 14. Dikatakan bahwa pada waktu Abraham mengusir Hagar, hamba Sarah, dan mengambil sal Hagar, dan mengikatkan pada pinggangnya, supaya orang-orang mengetahui bahwa Hagar adalah seorang budak. Jadi salah satu poin penting yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah ia merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Ini adalah poin pertama, perendahan diri, menjadi pelayan. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi budak bagi saudara-saudaranya. Dia mulai membasuh kaki murid-muridnya, suatu tugas yang hina yang dilakukan oleh pelayan. Namun murid-muridnya kelihatan duduk terus dan tidak satupun dari mereka menawarkan diri menjadi pelayan. Tuhan Yesus menjadi teladan mengajari kerendahan diri dengan perkataan dan perbuatan melalui pembasuhan kaki. Pernah murid-murid Yesus bertengkar siapakah dianggap terbesar di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah dan pemimpin sebagai pelayan. Dan aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lukas 22 ayat 24, 26 sampai 27.
Dan terbukti Tuhan Yesus berjalan memutar keliling meja perjamuan kudus. Mengambil air membasuh kaki mereka sebagai pelayan hamba. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki dari orang yang lebih tinggi adalah hal yang sangat tidak wajar ya, untuk dilakukan. Namun pembasuhan kaki itu dilakukan oleh seorang guru. Ya. Seperti Tuhan Yesus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia rela membasuh kaki murid-muridnya. Disinilah terletak pesan yang sangat kuat dalam peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pembasuhan tersebut adalah lambang kerendahan hati dan perwujudan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada murid-muridnya. Kita melihat ayat yang ke-16. Kita melihat ayat yang ke-6. Saya baca dari HP saya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ya, dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika tiba pada giliran Simon Petrus, berkatalah Petrus kepadanya, Tuhan akan membasuh kaki saya. Ya. Pelayanan pembasuhan kaki memiliki makna yang pertama adalah perendahan diri. Ya. Merendahkan diri. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, praktek pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus itu semacam membuat para murid itu bertanya-tanya. Karena praktek tersebut sangat tidak wajar. Ya. Petrus tidak tahan akan hal ini, sehingga ia berdialog dengan Tuhan Yesus. Seperti ia keberatan. Ya. Petrus bertanya, mengapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki kami? Ya. Dan ia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan, Kurie. Ya. Kurie. Pertanyaan Petrus mengandung pertanyaan yang implisit. Ya. Yakni, mengapa engkau yang adalah Tuhan membasuh kaki kami? Ya. Jadi, pikiran Petrus itu ya, tidak memahami hal-hal yang rohania, tidak memahami maksud Tuhan yang akan datang, tapi dia melihat itu hanya sebatas tradisi, ya, budaya. Dia tidak memahami hal-hal yang teologis. Itulah sebabnya dia berkata demikian. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya baca. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, di ayat yang ke-7, ya, di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kuperbuat kalian tidak tahu saat ini, tetapi kalian mengerti nanti. Kata tahu Yunani oidas, ya. Dan kata mengerti dalam bahasa Yunani itu ginosko, ya. Kata ginosko yang dipakai. Kata oidas itu mengandung makna misteri Allah. Artinya mereka akan mengerti nanti ketika Tuhan Yesus membuka rahasianya. Tuhan Yesus mengatakan demikian, bahwa makna pembasuhan kaki lebih dalam dari sekedar merendahkan diri dan melayani. Disitulah ada misteri Allah. Ada misteri Allah di situ yang tidak dipahami oleh murid-murid. Bahkan kita sampai hari ini. Tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan Tuhan Yesus adalah simbol yang belum bisa dimengerti
ginosko, ya, saat ini. Ya. Jadi dia memakai ginosko dan oidas. Oidas itu pengetahuan tentang misteri Allah, ya, yang belum bisa ditangkap oleh pikiran mereka. Tapi satu saat nanti, ya, akan dibukakan kepada mereka. Maka mereka akan mengerti ginosko. Ya. Jadi ginosko itu berarti mengerti berdasarkan pengalaman. Melihat dengan matanya sendiri. Ya. Mengalaminya sendiri. Menyentuhnya sendiri. Ya. Baru mereka mengerti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, nanti kamu mengerti. Nah, tindakan tersebut menunjuk ke proses peralihan dari dunia ini kepada Bapa melalui kayu salib, dan bahkan mereka belum mengerti bahwa Dia adalah Sang Mesias yang membasuh kaki mereka seperti seorang budak. Nah, seperti kita lihat dari tuntutan Petrus, rupanya penjelasan Tuhan Yesus tidak memenuhi hasrat keinginan Petrus. Dia mempertegas lagi pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Itu dalam ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya. Kalau kita membaca bahasa Indonesia sehari-hari, kata Petrus kepadanya, janganlah Tuhan membasuh kaki saya. Namun Yesus menjawab, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mempunyai hubungan dengan aku. Ya. Kalau TB Lai menerjemahkan, tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, kita lihat bahasa sehari-hari, Petrus berkata, janganlah Tuhan membasuh saya. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ya, jikalau aku tidak membasuh kakimu, ya. Jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi di sini, di satu sisi Petrus menolak kehormatan, ya. Namun di sisi lain Petrus angkuh mementingkan keinginan yang lain, ya, memerintahkan keinginan yang lain kepada Tuhan Yesus. Terdapat di dalam ayat yang ke-9. Ya, nanti kita baca ayat yang ke-9. Petrus berpikir menurut hikmat duniawi dalam menanggapi Tuhan Yesus. Pikiran Petrus manusiawi sesuai kepribadiannya yang persis di dalam Matius 16 ayat 22. Ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Petrus menanggapi ajaran salib dengan cara menyingkirkan salib. Ya, dia ingin menyingkirkan pembasuhan kaki. Karena seolah-olah Yesus itu Tuhan, kok membasuh kaki kami. Ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini di paralel dengan Matius pasal 16 ayat 22, rupanya Petrus berusaha melindungi Tuhan Yesus dari peristiwa salib yang menurutnya tidak layak baginya. Ya. Sesuai dengan ayat yang ke-7, apa yang ku perbuat saat ini, kamu belum tahu, tetapi engkau akan tahu nanti. Ya.
Petrus belum memahami arti pembasuhan kaki. Adalah peristiwa kerendahan hati melalui salib. Di sana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia. Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak ada hubungan dengan aku." Ya. Tuhan Yesus mau berkata kepada Petrus, "Ikuti teladanku, jangan sombong. Ya. Jangan angkuh, agar engkau tahu pembasuhan kaki adalah kiasan dari pembasuhan rohani untuk merendahkan dirimu, agar engkau bisa melakukan pembasuhan kaki bagi sesamamu." Arti kedua dari pembasuhan kaki adalah lambang dari penebusan atau kelahiran baru dari pengorbanan Tuhan Yesus di salib, di mana darahnya menyucikan dosa manusia. Nah, kita melihat pembasuhan kaki bukan merupakan syarat keselamatan. Ya. Jadi ada dua kata yang sangat penting di sini, di dalam ayat ini, ya. Nanti kita lihat di dalam ayat 10. Ya. Kita melihat ayat yang ke-8 ini, istilah mendapat bagian, ya. "Jikalau aku tidak membasuh kakimu, maka engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Ya. Kata mendapat bagian Yunani itu meros. Ya. Dalam bahasa Ibrani nakalah. Jadi nakalah itu dalam pemahaman orang Yahudi artinya mendapat warisan atau milik pusaka, ya. Yang terdapat dalam pemahaman Yahudi, kata itu juga ditujukan pada konsep mewarisi tanah perjanjian atau berkat yang bersifat eskatologis, ya. Yang kita dapati dalam Injil Sinoptik, Lukas 15 ayat 12, Matius 24 ayat 51, Wahyu 20 ayat 6. Ya. Jadi konsep eskatologis ini selanjutnya terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, 17 ayat 24. Jadi makna kedua dari pembasuhan ini merupakan sebuah janji bahwa mereka yang dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus akan mendapat bagian dari apa yang Tuhan Yesus miliki di rumah Bapa. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Dan suatu saat nanti mereka akan berada di mana Tuhan Yesus berada. Ya. Itu janji yang pasti, itu di dalam Yohanes pasal 14. Kalau kita baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi kalau engkau tidak mau membasuh kakimu, maka engkau tidak mendapat bagian atau mendapat milik pusaka atau warisan rohani di dalam aku, yaitu hidup bersama aku di mana aku berada. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Lalu ayat yang 9, kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Nah, perhatikan. Simon Petrus bukan hanya mau dibasuh kakinya, tapi kepala dan tangan sampai ke kaki. Berarti mandi. Ya, mandi. Ya. Nah,
Petrus sangat percaya diri memerintahkan Tuhan Yesus. Basuh seluruh tubuhnya, dari kepala sampai kaki. Ya. Permintaan Petrus ini sekaligus seperti mandi, membersihkan dirinya. Ya. Seluruh tubuh secara jasmani. Dan kita melihat ini seperti bertentangan dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memakai permintaan Petrus, ya, basuh seluruh tubuh untuk memahami pembasuhan secara rohani melalui salib Yesus Kristus. Jadi permintaan Petrus, ya, jangan hanya membasuh kakiku dari segala debu kotoran, ya, tapi kepalaku dan tanganku, ya, dibersihkan dari debu kotoran yang melekat di sana. Ya. Nah, Tuhan Yesus memakai pandangan harafiah ini seperti ia menuntun Petrus ke dalam pengertian yang rohania, ya, yang rohania, supaya Petrus dan semua muridnya bisa memahami maksud dari pembasuhan kaki tersebut. Nah, secara rohania dibasuh secara tubuh, yaitu ketika Yesus mati di salib. Ya. Maka seluruh kecemaran dosa dibasuh secara permanen, ya, sehingga menjadi manusia utuh, dikuduskan atau dimurnikan sepenuhnya. Kalau kita baca dalam di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Dan Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki sebagai tanda yang melambangkan pembasuhan rohani dengan tanggapannya penegasan di ayat 10. Ya, kita melihat ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, perhatikan di dalam ayat yang 10. Ya. Tuhan Yesus dalam percakapan dengan Petrus di ayat 10 menjelaskan lebih mendalam mengenai keselamatan yang dia akan kerjakan bagi umat manusia. Ya. Dia mengubah makna kiasan dari pembasuhan kaki di ayat 8 untuk mengambil bagian, yaitu keikutsertaan dalam keselamatan atau pembersihan kekal melalui pengorbanannya di salib. Ya. Itulah sebabnya di ayat 10, ya, seluruh tubuh itu harus dibasuh. Dan kita melihat ayat 10, pembasuhan kaki itu mengkiaskan pengampunan orang percaya. Ya. Setiap kali mengaku dosa, seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Ya. Jadi kita melihat ada dua pemahaman yang penting di dalam membasuh kaki dan basuh seluruhnya. Ya. Basuh seluruhnya. Nah, mulai dari Yohanes 13 ayat 5-12, ada dua kata penting. Itu dua kata penting yang harus kita pahami, memiliki makna kiasan sesuai dengan konteksnya. Ya. Itu kata basuh kaki dan mandi seluruhnya. Basuh kaki dalam bahasa Yunani itu niptein
tos podas. Ya. Dari akar kata nipto, artinya basuh kaki. Bahasa Ibrani rakats. Ya. Rakats, basuh kaki. Terdapat dalam Keluaran 30 ayat 18 sampai 21. Nah, kita mulai dari basuh kaki, baru kita membahas mandi seluruhnya. Jadi di dalam Keluaran, orang masuk ke kemah pertemuan harus basuh kaki. Jika tidak basuh kaki, maka tidak bisa masuk atau mendapat bagian di dalam kemah suci itu. Ya. Nah, Tuhan Yesus menggambarkannya secara jelas di sini. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus memakai akar kata Ibrani ini ke dalam bahasa Yunani niptein, ya, atau nipto, dari kata dasar nipto, memiliki makna kiasan yang sama, yaitu jikalau engkau tidak mau basuh kaki, ya, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Ya. Maka kata basuh kaki adalah dari sudut pandang tradisi atau budaya. Ya. Basuh kaki adalah kalau kaki Anda kena debu atau kotoran yang melekat pada kaki Anda, ya, maka harus cuci tiap hari secara makna kiasan rohani. Ya. Setiap hari kita harus meminta ampun atas segala dosa kita yang kita perbuat, baik pikiran, perkataan, perbuatan yang disadari atau yang tidak disadari. Ya. Jadi basuh kaki itu makna rohaninya itu. Jadi kata nipto, ya, bukan berarti memohon keselamatan kekal, ya, karena keselamatan kekal itu kita sudah peroleh. Nah, setiap hari kita harus memohon pengampunan dosa dari Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran yang kita buat tiap hari. Jadi kita lihat, ya, jikalau dosa-dosamu itu tidak diampuni, maka Anda belum bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Itu basuh kaki dari sudut pandang teologisnya. Kalau Anda belum membasuh kaki, Anda tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Sedangkan kata mandi, ya, mandi seluruh tubuh, Yunani nipsastai, ya, nipsastai dari kata dasar yang sama, nipto. Itu adalah kiasan dari pentahiran atau keselamatan kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib secara permanen satu kali selamanya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Taurat, itu kaporah, korban pendamaian. Terdapat dalam Keluaran 30 ayat 18 sampai 20 itu. Imam menghadap korban bakaran atau korban mesbah, korban pendamaian itu, yang di atasnya ada anak lembu atau anak domba. Maka basuh kaki dan tangan adalah persiapan untuk para imam memasuki kemah suci dan mendekati mesbah korban bakaran, ya, atau korban pendamaian. Dan melalui korban pendamaian itu dosa mereka dihapus selama setahun, ya, diwakili oleh para imam. Kemudian diulang lagi terus menerus oleh imam setiap tahun.
Jadi mereka harus basuh kaki terus-menerus setiap hari. Tapi mereka harus basuh kaki ketika menghadap korban pendamaian. Ya. 1 kali dalam 1 tahun. Nah, sedangkan korban Tuhan Yesus, ya, Yesus menjadi korban bagi kita 1 kali sampai selama-lamanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus mati hanya 1 kali. Dan dia memberikan jaminan kekal bagi kita. Ya. Jaminan kekal bagi kita. Dengan demikian, jikalau Anda seorang Kristen, ya, tapi tidak pernah menyadari dosa, meminta ampun tiap hari, maka kemungkinan besar Anda belum ditebus secara permanen. Ya. Orang yang ditebus secara permanen 1 kali sampai selama-lamanya adalah berhak mendapat jaminan keselamatan kekal secara permanen. Ya. Dan orang tersebut selalu menyadari, memohon agar dosa-dosa yang setiap hari yang ia buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, dari pikiran, perkataan, perbuatan, ya, ia memohon Tuhan supaya diampuni dosa tiap hari. Nah, jadi permohonan pengampunan dosa tiap hari bukan untuk memperoleh hidup yang kekal, ya, melainkan orang yang sudah mendapat keselamatan kekal itu, dia harus sadar akan dosa yang dia tiap hari lakukan supaya dia memohon pengampunan dosa. Ya. Jadi celakalah saudara jikalau saudara tidak memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus setiap hari untuk mengampuni dosa saudara. Ya, kemungkinan besar saudara itu belum ditebus dari dosa. Ya. Bisa saja saudara adalah seorang simpatisan, tapi bukan pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Lalu di ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ya. Jadi, frase tidak semua kamu bersih, yaitu dia tahu siapa yang menyerahkan dia, yaitu Yudas. Ya. Dia tahu sebelumnya, Yudas akan menyerahkan dia. Tetapi, dia tetap melakukan pembasuhan kaki bagi Yudas. Dia memiliki hati yang penuh kasih yang luar biasa, bahkan mati di salib untuk semua orang, termasuk Yudas. Dan kita melihat di ayat yang 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, di ayat 12 ini, pembasuhan kaki murid-murid yang dilakukan Tuhan Yesus memiliki makna rohani yang tidak dapat mereka mengerti setelah itu. Ya. Itu saat Tuhan Yesus menjelaskan hal itu sebagai contoh pembasuhan yang melambangkan kelahiran kembali. Ya. Mereka baru bisa memahaminya ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dari langit. Baru mereka bisa mengerti. Nah, ketika mereka, kata yang dipakai di sini adalah ginosko, berarti ketika Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Lalu ia bangkit dan ia mengutus Roh Kudus datang. Ya. Barulah Roh Kudus membuka hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka mengerti hal-hal yang rohani. Mereka mengerti
arti membasuh kaki. Ya, arti pembasuhan kaki yang sesungguhnya bukan tradisi, tetapi mengenai kematian Tuhan Yesus. Ya. Jadi makna ketiga dari pembasuhan kaki adalah saling melayani, merendahkan diri satu sama yang lain. Ya. Saling melayani, saling mengakui dosa dan mengaku dosa, saling mengasihi satu sama yang lain. Ya. Jadi kita melihat arti pembasuhan kaki itu sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Ya, memiliki 3 makna, yaitu kerendahan diri. Ya. Yang kedua, melambangkan kelahiran baru melalui penebusan Tuhan Yesus di salib. Yang ketiga, saling melayani, mengasihi, merendahkan diri satu sama yang lain. Ya. Saling mendoakan akan dosa satu sama yang lain. Karena apa? Karena kita sudah mendapat jaminan keselamatan kekal. Ya. Orang yang mendapat jaminan keselamatan yang kekal, maka dia tidak menganggap dirinya besar. Ya. Tetapi dia melihat saudaranya sebagai saudara di dalam Kristus, penuh kasih, kerendahan hati. Ya. Ya, jadi kita melihat di dalam ayat ke-13, ya, ayat ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kita melihat di sini kata guru, ya, Yesus menyebut dirinya guru. Itu adalah suatu gelar dalam bahasa Yunani, didaskalos. Ya. Lalu dalam bahasa Ibrani, ya, rabi. Ya. Lalu dalam terjemahan Aramaik, ya, terjemahan Pesita Aramaik, karena Tuhan Yesus dan murid-murid itu berbicara dalam bahasa Aramaik, itu bahasa sehari-hari. Ya. Nah, dalam Pesita itu diterjemahkan Raban, ya, Raban. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Raban itu artinya guru besar, ya, guru besar. Nah, kita melihat Gamaliel, ya, guru daripada Rasul Paulus itu adalah Raban Gamaliel, guru besar, ya, cucu dari Hillel. Jadi disebut guru besar atau Raban. Dalam kebiasaan kita di Indonesia, guru besar itu profesor. Ya. Jadi suatu gelar yang lebih tinggi dari rabi. Nah, dalam bahasa Aramaik diterjemahkan Raban. Lalu di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 51, Yohanes pasal 26 ayat 16, dipanggil Rabuni, ya. Ya, Rabuni. Jadi Tuhan Yesus mendapat gelar-gelar ini, ya. Gelar Rabuni atau Raban atau Rabi,
didaskalos. Ya. Kemudian kita melihat dalam versi Ibrani yang lain, yaitu Haberit, diterjemahkan Moreh. Ya, Moreh artinya penunjuk jalan. Moreh itu kata dasarnya yarah, artinya menunjukkan. Ya. Nah, kata yarah itu berasal dari kata benda feminim, Torah, atau disebut Taurat, hukum Taurat. Ya. Jadi Torah itu artinya penunjuk, pengajaran, penuntun. Jadi kalau Tuhan Yesus dipanggil didaskalos, dipanggil Raban, dipanggil Rabi, ya, dipanggil Moreh, berhubungan dengan Torah, berarti siapakah Tuhan Yesus? Ya. Hal ini kita lihat dari kata Moreh. Ya. Berarti Tuhan Yesus adalah penggenap hukum Taurat. Ya. Penggenap hukum Taurat. Dia memimpin semua orang, dia menuntun semua orang, dia menunjuk sebagai petunjuk bagi semua orang ke dalam Torah untuk mengenal Bapa di surga melalui dirinya. Jadi kalau kita melihat dari sisi teologisnya, dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu bukan kata-kata, tapi firman itu adalah pribadi dalam diri Allah. Maka dialah Torah itu menuntun kita kepada Allah. Ya, menuntun kita kepada Allah. Dialah yang memberi Torah itu, dan dia datang menuntun kita, ya, mengedukasi kita, mendidik kita, ya, mengajar kita kembali kepada Allah melalui dirinya. Ya, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan kita melihat kata Tuhan. Ya. Kata Tuhan kita terjemahkan dari bahasa Yunani, artinya kurios. Itu dari kata dasar kuros. Kata kuros itu artinya supremasi atau keunggulan. Ya. Nah, kata kurios itu ada hubungannya dengan akar kata Ibrani Adonai. Ya. Transliterasi Adonai dalam bahasa Ibrani ke dalam Septuaginta, kurios. Ya. Lalu diterjemahkan di dalam, lalu ditulis di dalam Injil kurios. Adonai. Dalam bahasa Arab disebut Rab. Ya. Maka kata Tuhan kurios, Adonai, Rab, ditujukan kepada pribadi yang memiliki surga dan bumi. Ya. Segala makhluk hidup maupun benda di bumi adalah miliknya dia. Menunjukkan kepemilikan. Ya. Sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur seluruh surga dan bumi menjadi miliknya. Itu. Ya. Jadi kita melihat maksud daripada kata kurios itu banyak yang terdapat di dalam Injil diterapkan untuk Allah. Ya. Misalnya Matius pasal 20, pasal 1 ayat 20, 22 dan 24. Ya. Matius 2 ayat 13, 15, 19. Matius 4 ayat 7. Matius 5 ayat 33. Dan masih terlalu banyak ayat. Ya, yaitu kurios ditujukan atau dipakai untuk Allah. Dengan demikian maka kurios atau Tuhan Adonai, ya,
itu dipakai untuk pemilik yang mempunyai harta benda. Dia adalah majikan. Penguasa tertinggi, raja yang berkuasa. Kata kurios juga bisa dilihat ya sebagai Allah, sebagai Tuhan tertinggi dari penguasa alam semesta. Ya. Maka itu kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Yunani ya atau Septuaginta, kita melihat Kurios Sabaoth, ya, Tuhan semesta alam. 1 Samuel 15 ayat 2, itu dalam Septuaginta bahasa Yunani ya. Lalu ada lagi Kurios Pantokrator, Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 18, Wahyu 11 ayat 17. Ya. 2 Samuel 7 ayat 8, Nahum 2 ayat 13. Lalu ada Kurioston, Kurionton, Tuhan atau Tuhan dari segala Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 15. Ya. Lalu ada lagi istilah Urano Kai Ges Kurios, Tuhan atas langit dan bumi. Ya. Kisah para Rasul 17 ayat 14. Matius pasal 11 ayat 15, Lukas 10 ayat 21. Ya. Jadi penjelasan tentang kurios dan guru itu sangat luar biasa, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Dialah Allah menjadi manusia. Sekalipun orang menyangkalnya, tapi dia tetap adalah Tuhan atas alam semesta, surga dan bumi. Ya. Nah, ayat ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, wajib saling membasuh kaki. Kata wajib di sini artinya hutang, ya. Jadi kalau Anda tidak saling membasuh kaki, maka Anda berhutang. Ya. Hutang apa? Hutang kasih, hutang kerendahan hati. Ya. Jadi kalau saudara tidak mengasihi, tidak rendah hati, maka dosamu bertambah-tambah. Ya. Karena tidak mau membasuh kaki. Ya. Jadi kamu harus saling membasuh kaki. Ya. Supaya tidak ada hal yang kotor di dalam hati dan pikiranmu terhadap sesamamu. Ya. Dan jikalau saudara melakukan hal itu, saudara akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa dalam hidup saudara. Ya. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita harus sadar akan ungkapan membasuh kaki. Ini sangat luar biasa. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, perhatikan ayat ke-15. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, ya, untuk saling membasuh kaki, saling merendahkan diri, saling mengasihi, saling mengampuni dosa satu sama lain, ya, supaya jangan ada perselisihan di antara kamu, jangan ada jarak di antara anak-anak Tuhan. Saat ini kita melihat banyak sekali perselisihan dan perpisahan di dalam gereja. Gereja merek A, B, C, D, dan seterusnya, kita susah untuk menghitungnya.
Dan mereka masing-masing menjagokan dirinya, gerejanya yang benar. Ya. Yang satu salah. Tapi pertanyaannya, apakah semua kembali kepada firman Tuhan yang murni? Tidak. Itu persoalannya. Ya. Jadi kalau kita melihat akan firman Tuhan, ya, maka kita sadar apakah gereja kita baik, benar di hadapan Tuhan. Kalau gereja itu benar di hadapan Tuhan, maka saling mempersatukan satu sama yang lain, sekalipun berbeda merek, ya, saling mengasihi, saling bantu membantu, tolong menolong, supaya jangan ada kemiskinan di antara Anda. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa saling membasuh kaki, mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka ada orang yang mati di sebelahmu pun engkau tidak kenal. Itu bukan jemaat saya. Ya. Ada orang yang terbaring di rumah sakit, itu bukan jemaat saya. Padahal orang itu memerlukan pertolongan keuangan. Ya. Gereja-gereja menyimpan uangnya. Karena apa? Yang terbaring itu bukan jemaatnya. Itu karena apa? Masih ada kesombongan di dalam hati. Belum benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Belum benar-benar memahami arti frase membasuh kaki. Ya. Oleh karena itu kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bergereja selama ini kita sudah melangkah jauh dari hadapan Tuhan, dan pertengkaran di mana-mana, baik dari masa lalu sampai sekarang media online terlalu banyak sekali pertengkaran. Ya. Ayat 17, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Oh, ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, ayat 16 ini berbicara tentang ketaatan, ya, ketaatan seorang hamba kepada tuannya. Ya. Jangan Anda hamba merasa lebih tinggi dari tuanmu. Ya. Tapi juga jangan Anda merasa dirimu tuan atas hamba itu, lalu saudara menindas hambamu. Ya. Belajarlah pada Tuhan Yesus. Dia buka jubahnya. Dia pakai kain linan diikat di pinggangnya. Dia basuh kaki. Dia merendahkan diri. Dia mengasihi. Ya, dia mendahului menyatakan kasih. Ya. Atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya. Yesus berbicara tentang hubungan dia dengan Bapa di surga. Dia tidak lebih tinggi dari Bapa di surga. Dia menunjukkan ketaatan kepada Bapa di surga. Ya, sebagai manusia. Ya. Dia taat penuh kepada perintah Bapa di surga. Nah, ini contoh dan teladan yang harus kita ikuti. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, itu kalau kata berbahagialah itu diterjemahkan dalam BIS, bahasa Indonesia sehari-hari itu, diberkatilah, ya, diberkatilah kamu jikalau kamu tahu semua ini, maka diberkatilah kamu, ya, jika kamu melakukannya. Nah, ini syarat ini, jika syarat tahu, jika kamu diberkati jika kamu melakukannya. Tapi kalau kamu tidak tahu dan tidak melakukannya, maka kamu tidak akan berbahagia atau tidak akan mendapat berkat-berkat rohani. Ya. Kamu mau melakukannya, tapi kalau tidak tahu bagaimana cara melakukannya, pasti salah. Ya. Oleh karena itu, tanggung jawab dari seorang pengajar, seorang hamba Tuhan harus memberitahukan rahasia Tuhan, kehendak Tuhan, supaya jemaat bisa melakukannya dan mereka mendapat berkat-berkat rohani. Ya, bukan khotbah mujizat berkat
perpuluhan dan lain sebagainya. Ya. Itu jual obat itu. Pengkhotbah yang benar dia naik ke atas mimbar, dia membukakan rahasia firman Allah supaya setiap orang hidup mengikuti kehendak Tuhan. Jadi di ayat yang ke-17 ini ya, syarat jika kamu tahu. Tahu itu pengetahuan oidas ya. Oidas itu pengetahuan tentang rahasia Allah, misteri Allah, pengetahuan ilahi ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki pengetahuan ilahi itulah kehendak Tuhan. Kalau tidak memiliki pengetahuan oidas, rahasia ilahi, ya, bagaimana bisa melakukannya? Ya, jadi ini tanggung jawab daripada para pengajar, para gembala, belajar baik-baik. Itu, jangan memberitahukan hal-hal yang salah. Jemaat itu nanti matanya buta, pikirannya buta, kakinya masuk ke dalam got, kotor semua. Dibasuh pun tetap kotor. Karena apa? Tidak mengerti kehendak Allah. Lalu ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, kalimat ini dikutip dari Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah itu. Jadi nubuat ini Tuhan Yesus sudah tahu bahwa di antara 12 murid itu satu yang akan angkat tumitnya terhadap Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Ya, Tuhan Yesus sudah ditegur Yudas sudah ditegur berulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi karena hatinya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dunia, kemewahan dunia, kemolekan dunia, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus di depan matanya seperti perumpamaan itu benih yang ditanam di semak belukar, ya. Dihimpit oleh kemewahan dunia ini dan mati. Ya. Akhirnya dia harus menjual Tuhan Yesus. Ya. Ayat 19, aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Nah, kamu percaya bahwa akulah dia. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang ke-19. Kita melihat ayat yang ke-19. Saya akan buka bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya supaya melihat akulah dia. Nah, dalam bahasa Yunani egoimi. Dalam bahasa Ibrani anihu. Yes. Ini akulah dia ini. Tuhan Yesus selalu berkata egoimi. Banyak sekali istilah egoimi dalam Injil Yohanes. Dan kebanyakan egoimi menunjuk kepada keluaran. Ya, Keluaran pasal 13 tidak salah. Saya coba lihat Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13.
Oh, bukan. Keluaran pasal Keluaran pasal 3 ayat 14. Ya, bukan 13, tetapi pasal 3 ayat 14. Ya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus membuka rahasia misteri dirinya bahwa dialah YHWH itu. Dialah Tuhan. Ya. Dialah, kalau orang Indonesia biasanya mengucapkan Yahweh atau Yehova. Ya. Huruf mati ya, terdiri dari konsonan semua, YHWH. Akulah dia. Itu. Jadi ketika para murid mendengar akan nubuat ini, maka mereka harus sadar bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji ya dalam nubuat itu bahwa akulah dia. Jangan ragu lagi siapa dia. Jangan ragu lagi siapa dia, tetapi dia adalah YHWH yang membasuh kakimu, yang rela mati bagimu di kayu salib. Ya. Percayalah dia seumur hidupmu. Ya, percayalah dia seumur hidupmu. Jangan ragu, jangan terpengaruh oleh dunia, jangan terpengaruh oleh ilah-ilah dunia, pengajaran sesat, pengajaran palsu. Tetapi nantikanlah Tuhan Yesus. Karena dialah YHWH itu yang menampakkan diri kepada Musa di padang gurun. Ya. Jadi di ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, ini adalah relasi. Ya, di dalam Markus 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ya. Ini sangat jelas. Tuhan Yesus berbicara tentang relasi, hubungan ya, antara orang percaya dan dia. Ya. Dan dia dan Bapa di surga. Jadi ketika saudara sebagai hamba Tuhan, saudara pergi memberitakan Injil, dan orang menyambut engkau, maka dia sudah menerima Tuhan Yesus. Dan kalau dia menerima Tuhan Yesus, maka dia sudah menerima Bapa di surga. Ya. Atau jemaat bersaksi terhadap setiap orang, lalu mereka menerima saudara, maka mereka sudah menerima Tuhan Yesus. Dan kalau mereka menerima Tuhan Yesus, maka mereka sudah menerima Bapa di surga. Ya. Jadi, ayat-ayat ini sangat jelas memuat teologi yang sangat dalam bagi kita. Ya. Hikmat surgawi dibukakan oleh Yohanes kepada kita. Injil Yohanes sangat luar biasa dalam isinya. Dia berbicara tentang keilahian, ketuhanan Tuhan Yesus yang berakar dan bersumber dari Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi dia menulis dalam bahasa Ibrani, tetapi akar katanya, dia menulis dalam bahasa Yunani, tetapi akar katanya berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Jadi Injil tidak lain daripada Taurat. Injil berasal dari Taurat. Barang siapa membaca Injil dan ia tidak mengerti Taurat, maka pemahaman terhadap Injil itu sangat dangkal. Ya. Itu hamba-hamba Tuhan harus sadar itu.
Kalau Anda tidak paham Taurat, maka pemahamanmu terhadap Injil itu sangat dangkal. Jadi Anda membaca Injil ini harusnya diterangi oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus membuka pikiran saudara untuk mengerti akar daripada Injil itu. Bahwa Injil itu adalah penggenapan dari Taurat dan kitab para nabi. Ya, dan Yesuslah Adonai YHWH, dialah yang menggenapi seluruh isi dan tuntutan hukum Taurat di atas salib. Sekian renungan malam hari ini. Biarlah setiap orang yang mendengarnya diberkati. Bersama Alef Tau, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.